Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi hadzal qanat Khairul Azam. Yang paling penting air zam-zamnya teman-teman, karena sekarang di bandara Saudi ya, di bandara yang baru, kalau kalian pulang menggunakan maskapai Saudi ya, bisa tanya ke teman-teman kalian yang pulang dengan maskapai Saudi ya, tidak boleh membawa air zam-zam, dan di sana pun tidak diperjualbelikan air zam-zam. Juga ini pertanyaan juga dari teman-teman, kalau booking lewat kalian, apakah ada pelayanan spesial? Apa saja nih? Katanya ada pelayanan spesial. Apa saja yang didapat oleh teman-teman kita ya ketika booking tiket kepada antum-antum ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farizi. Dan di vlog kali ini teman-teman, saya kehadiran bintang tamu, dua orang yang banyak berperan di dalam membantu teman-teman kita, terutama teman-teman WNI kita yang akan pulang ke Indonesia ataupun yang kembali dari Indonesia. Beliau dipercaya oleh maskapai Lion Air untuk mencari teman-teman kita yang ingin pulang dengan harga tiket yang lebih murah seperti itu daripada maskapai-maskapai yang lain seperti itu. Namun kemarin sudah ada kabar bahwa di Arab Saudi ini sedang ada penangguhan penerbangan. Jadi kita pengen tahu pasti penerbangan untuk akhir Desember ini apakah betul ada atau tidak, karena sudah banyak juga brosur yang tersebar daripada maskapai Lion Air bahwa pada tanggal 31 Desember itu akan ada penerbangan. Sementara yang kita tahu penerbangan itu di Arab Saudi sedang ditangguhkan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita nanti tanyakan kepada mereka berdua, karena mereka berdua ini yang lebih tahu perihal penerbangan daripada maskapai Lion Air. Di sini saya kedatangan ada yang sudah sering nongol juga di vlog saya. Beliau adalah Ustadz Bashir Al-Hamid dan juga ada Ustadz Agil Ar-Rumi. Nah, sini saya pengen bertanya, nanti teman-teman siapa yang bisa menjawab silahkan dijawab. Karena di sini saya sudah kumpulkan pertanyaan teman-teman kita yang sudah bertanya baik di DM, di inbox, di Instagram dan di WhatsApp kita atau di kolom-kolom komentar di YouTube kita. Ini banyak sekali, Tad. Siap jawab nggak nih, Tad? Oke, Insyaallah. Oke, pertanyaan pertama nih dari teman-teman kita. Apakah benar ada penerbangan murah dari maskapai Lion Air pada bulan Desember akhir? Coba dijawab, siapa yang bisa menjawab nih, Ustaz? biar saya dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Hamdan salaman nama ba'du. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Khairul Azam atas waktu dan bisa membantu pertanyaan teman-teman dalam video singkat kali ini. Nah, barusan telah ditanya apakah benar ada penerbangan murah dari Jeddah menuju Indonesia dari maskapai Lion Air. Jawabannya betul ada. Kemarin kita mempunyai jadwal itu sekitar tanggal 23 Desember dari Jeddah menuju Surabaya, tapi karena Saudi tiba-tiba menutup akses masuk maupun keluar baik via udara, darat dan laut, maka maskapai Lion Air, bukan hanya maskapai Lion Air tapi seluruh maskapai tercancel penerbangannya karena adanya peraturan baru ini. Nah, insya Allah kalau Saudi nanti membuka setelah seminggu ini membuka kembali penerbangan, maka insya Allah Lion Air akan terbang di tanggal 31 Desember atau akhir Desember. Jadi pertanyaan tadi, apakah ada penerbangan di akhir Desember? Insya Allah ada, yaitu pada tanggal 31 Desember. Oke. Kalau boleh tahu nih, Tad, bagaimana nih seumpama penerbangan tetap ditangguhkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi? Nah, kalau misalnya penerbangan tetap ditangguhkan oleh pemerintah Saudi, jadi teman-teman yang sudah daftar atau teman-teman yang sudah booking, apalagi yang sudah bayar ke kami untuk penerbangan dari Jeddah menuju Surabaya dengan maskapai Lion Air yang kemarin terjadwalkan 23 Desember, maka jangan khawatir uangnya hangus. Jadi uangnya tetap ada, aman ya? Aman,
dan pembookingannya pun tetap aman. Jadi ketika nanti penerbangan ini dibuka oleh Saudi, maka secara otomatis teman-teman yang sudah booking tinggal langsung siap-siap dan insya Allah bisa langsung terbang menuju Indonesia. Artinya tidak usah tidak usah repot-repot mendaftar ulang. Enggak, tak usah. Jadi langsung ketika Lion Air datang kembali, sudah penerbangan diizinkan, datang Lion langsung dapat jadwal itu. Alatul. Oh begitu. Alatul. Oke. Jadi tidak ada yang dipersulit. Masya Allah. Siap. Jadi semua sebenarnya tergantung dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, apa? Betul, kita semuanya menunggu info dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kuncinya itu saja. Ketika Kerajaan Arab Saudi ini membuka, maka kita siap gerak. Kalau boleh tahu nih, Tad, boleh Ya. tahu. Ini kan sebenarnya ini ditutup. Oke. Kok bisa Lion Air itu mau datang? Apakah memang tujuannya untuk menjemput WNI kita atau memang ada tujuan lain? Sebetulnya Lion Air ini bukan hanya menjemput WNI atau PMI kita ingin pulang ke Indonesia, Ya. tapi Lion Air ini punya kewajiban untuk mengevakuasi jamaah umroh. Nah sekarang jamaah umroh ini tidak bisa pulang ke Indonesia. Kenapa demikian? Karena ada penangguhan penerbangan. Lalu di mana ditempatkan jemaah umroh sekarang oleh Kementerian Haji Saudi? Itu jemaah umroh ditempatkan di hotel sampai penerbangan ini dibuka. Umroh yang kemarin tanggal 15 kalau nggak salah. Iya, yang intinya yang sudah sampai ke sini, kemudian dia punya jadwal pulang di tanggal 23 kemarin ke Surabaya. Iya. Itu ditangguhkan penerbangannya dan mereka disiapkan hotel. Oh, jadi disiapkan hotel. Disiapkan hotel. Alhamdulillah. Sampai kapan? Sampai penerbangan ini dibuka. Maka Lion Air ini bukan hanya mempunyai kewajiban untuk menjemput PMI WNI, tapi punya kewajiban juga untuk mengevakuasi jemaah umroh yang tertunda kepulangannya kemarin. Begitu. Oke, tuh teman-teman, alhamdulillah sudah jelas ya. Dan kalau boleh tahu nih, rute untuk tanggal 31, setahu saya yang kemarin itu kan datangnya dari Surabaya. Betul. Yang tanggal 15 kalau nggak salah. Oke. Kalau emang untuk menjemput jemaah umroh, artinya rutenya kemungkinan ke sana. Ini kalau boleh tahu rute dan untuk bagasi berapa nih? Siapa yang bisa jawab nih? Nah, kita serahkan ke Setagil aja ya. Coba, Ustaz Agil. Jadi memang benar katanya Ustadz Bashir dan Ustadz Khairul Azam, rutenya ini dari Surabaya ke Jeddah. Nah, Ya otomatis baliknya juga Jeddah Surabaya. Aha. Jadi ini kabar baik buat WNI atau PMI kita yang dari timur semua ini. Bener-bener ya, dari Khususnya Jawa Timur ya. Jawa Timur, khususnya Madura, Surabaya, semuanya lah. Jadi nggak transit ke Nggak ada transit, langsung direct ke Surabaya. Surabaya, Terminal Juanda. Tapi nggak ada kemungkinan bagi WNI atau PMI kita yang mau ingin balik ke Jakarta, ke Lombok, ke Makassar, ke kota-kota yang lain selain Surabaya, itu juga bisa. Bisa. Nanti kita fasilitasi, kita bookingkan dari sana. Ada tim juga di Surabaya. Jadi kita selain rute dari Jeddah ke Surabaya, ada juga Jeddah, Surabaya, Jakarta, Jeddah, Surabaya, Lombok, seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk bukan cuma ke Surabaya aja, bukan khusus ada, Surabaya. nggak khusus Surabaya juga. Tapi ini kabar baik dan kabar untuk masyarakat Madura, Surabaya dan sekitarnya seperti itu, yang dekat-dekat dari Terminal Juanda. Dan kalau boleh tahu bagasi berapa nih? Nah, kalau untuk bagasi Lion Air ini nggak ribet. Artinya itu dari Lion Air sendiri dikasih 40 kilo. 40 kilo. Iya, 40 Satu kilo. tas apa? Dua tas. Dua tas. Jadi ini juga bagi WNI atau PMI kita, banyak yang kita lihat di lapangan, kadang udah 40 kilo, akhirnya di situ ditumpuk satu tas 40 kilo. Itu juga salah, Ustaz. Oh, jadi yang benar? Yang benar 20-20 atau 18-23 seperti itu. 18-22. Okay. Seperti itu. Tapi Nah, kalau untuk dibagi dua lah, yang dibagi 40, dua seperti itu. Untuk ke kabin sendiri 7 kilo. Kabin 7 kilo. 7 kilo. Oke. Kalau lebih kilo 2 kilo lah, insya Allah kami bantu seperti itu, Ustaz. Karena kita semua tim yang booking via kita, via kami, itu di lapangan juga ada nanti. Oke. Kita menaruh tim di sana. Oke, siap.
Jadi jelas ya buat teman-teman untuk masalah rute, ini rutenya Jeddah, Surabaya. Bagi tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang ingin ke Jakarta. Betul. Bisa juga nanti disiapkan tiket yang dari Surabaya Jakarta. Masya Allah. Itu ada tim semua itu. Oke. Semuanya terima beres. Kalau boleh tahu nih, Tat, syarat-syarat apa saja yang diperlukan oleh teman-teman kita untuk bisa pulang pada tanggal 31 Desember? Bisa Ustaz Basir yang menjawab. Syarat-syaratnya. Untuk syarat-syarat mungkin kita sudah lumrah dengan syarat-syarat ya, tidak jauh berbeda dengan maskapai-maskapai lain. Yang paling utama syaratnya adalah resmi punya igoma, resmi punya paspor. Kalau resmi punya igoma, punya paspor, pasti bisa mengeluarkan visa, baik itu khuruj audah ataupun nihai. Nah, syarat yang kedua adalah tes PCR. Apa gunanya tes PCR? Teman-teman nanti yang bisa menerbitkan atau bisa membawa tes PCR dari sini, maka kelebihan yang paling utama teman-teman di sana tidak khawatir untuk dikarantina. Jadi bisa keluar langsung, pulang langsung ke rumah tanpa harus nunggu 1-2 hari, bisa langsung ketemu keluarga. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini nggak usah bawa tes PCR. Jadi teman-teman jangan jangan menggampangkan di sana itu dikarantina 1-2 hari, kemudian teman-teman tidak membawa tes PCR. Kalau saran saya lebih baik membawa. Lebih baik membuat di sini ya. Lebih baik membuat di sini. Juga keuntungan kita tahu badan kita sehat. Betul. Dan juga mengurangi beban negara. Betul sekali. Kalau teman-teman sampai dikarantina 1-2 hari di sana, teman-teman nanti tidak tahu dicampurkan dengan siapa, apakah betul. Terinfeksi atau tidak. Dan teman-teman kalau terinfeksi bisa lebih dari 2-3 hari. Nah, itu syarat utamanya adalah resmi dan membawa tes PCR. Dan sepertinya di Saudi ini sudah banyak ya rumah sakit yang menyediakan tes PCR ya. Banyak. Jadi bagi yang di Damam, di Mekah itu udah bisa ya. Iya. Nggak harus tes di. Berarti nggak harus rumah sakit yang ditunjuk, nggak ada rumah sakit yang ditunjuk, bebas. Jadi misalnya di Mekah nih ada rumah sakit besar, udah di Mekah aja gitu. Yang penting hasilnya ini ya. Hasilnya 70 di Waraga nggak? Iya. Bukan yang di HP itu. Bukan. Oke. Bagi yang di Riyadh juga ada rumah sakit di Riyadh gitu. Betul. Terus untuk masalah harga di sini kan tercantum 31 Desember 2020 1480. Ini dengan adanya penangguhan penerbangan, ini ada perubahan atau tidak, Ter? Sementara waktu Lion Air tidak tidak ada konfirmasi untuk perubahan harga. Jadi tetap seperti yang kemarin ya, yaitu 1480 sesuai brosur yang kami share pertama untuk tanggal 23 Desember ya. Itu kan 1480. Betul. Dengan adanya penangguhan ini dan kemudian penerbangannya di cancel dan dialihkan ke tanggal 31 Desember insya Allah, itu tidak ada perubahan harga, tetap 1480 gitu. Itu dari Jeddah menuju Surabaya. Jika teman-teman beda nanti kalau naik ke lain kota. Betul, beda teman-teman nanti kalau misalnya dari Surabaya mau ke Jakarta, dari Surabaya mau ke Medan, mau ke Banjarmasin, mau ke Lombok, itu di luar harga 1480. Oke, teman-teman, kalau menurut saya 1480 di bawah 1500 ini sudah murah. Kenapa? Karena ini nih akhir Desember, akhir tahun baru nih, akhir tahun. Jadi banyak orang-orang yang akan melakukan perjalanan baik pulang kampung untuk tahun baruan bersama keluarga. Jadi otomatis biasanya harga-harga tiket itu mahal. Sangat mahal. Jadi untuk akhir tahun ini di bawah 1500 ini sudah sangat murah lah buat teman-teman. Dan kita bisa tahun baruan di pesawat nanti. Masya Allah. Iya pas banget kan tanggal 31, besoknya tanggal 1. Oh iya ya. Tahun baru di atas pesawat. Tapi nggak bisa nyalain kembang api di pesawat. Ya kembang apinya bintang-bintang aja nanti ya. Iya. Insyaallah. Oke, Tat. Ini pertanyaan juga dari teman-teman. Kalau booking lewat kalian, apakah ada pelayanan spesial? Apa saja nih? Katanya ada pelayanan spesial. Apa saja yang didapat oleh teman-teman kita ketika booking tiket kepada antum ini? Nah, itu biasanya yang bisa jawab Mas Agil biasanya. Apa
Pelayanan apa saja nih tadi yang misalkan nih ada teman-teman kita dari Dammam. Betul. Dari Dammam, ada yang ikut bis, ada yang ikut pesawat dari Riyadh dan kota-kota yang lain selain dari Jeddah. Apa saja yang didapat oleh teman-teman kita nih? Pelayanan yang dari kami ini dengan harga 1.480 baik di Jeddah walaupun di luar Jeddah seperti itu, kayak dari Riyadh, dari Qasim, dari Sakaka. Itu yang naik bis, naik Sabco. Itu kita dijemput misalnya sehari sebelum penerbangan kita jemput, kita bawa ke rumah, kita tampung dulu di rumah seperti itu. Kayak yang dari Riyadh naik pesawat kita jemput ke bandara, jadi kita bawa ke rumah juga, kita tampung di sana seperti itu. Dan seperti yang kemarin pada tanggal ini ya. Betul, seperti yang kemarin itu. Tanggal berapa tuh? Tanggal 15 ya? 16. Dan 16. Ini selain kita ada penjemputan di setiap sektor, setiap titik di Jeddah, baik itu di terminal Sabco, di terminal airport Jeddah, kita pun juga nanti standby di tanggal itu. Di hari hanya kita standby. Untuk bantu boarding, takutnya ada yang belum datang, belum apa gitu kan, kita bantu. Takut kopernya kelebihan seperti itu. Betul. Kita servis sampai mendapatkan proses boarding pass. Sampai boarding pass. Banyak kejadian kadang datang dia sudah siap tiket, sudah siap paspor, ternyata exitnya belum keluar. Cutinya belum keluar. Akhirnya kita bantu nelpon ke majikan seperti itu. Berarti standby sampai benar-benar teman-teman kita masuk ke ruang tunggu. Berangkat sampai ke ruang tunggu baru kita pulang. Masya Dan Allah. ini ada lagi juga kita mendapatkan air zam-zam gratis. Nih teman-teman air zam-zam gratis. Jadi mungkin kalau kita booking langsung direct ke agen ke itu nggak ada udah. Kita fasilitasi, kita berikan air zam-zam gratis tanpa dipungut biaya seperti itu. Masya Allah. Ini yang paling penting air zam-zamnya teman-teman. Karena sekarang di bandara Saudi ya, di bandara yang baru, kalau kalian pulang menggunakan maskapai Saudi, bisa tanya ke teman-teman kalian yang pulang dengan maskapai Saudi, tidak boleh membawa air zam-zam dan di sana pun tidak diperjualbelikan air zam-zam. Juga yang menggunakan maskapai yang lain, yang seperti Garuda dan lain-lain, kalau kalian bukan booking tiket kepada tim-tim kita ini, kalian tidak akan menemukan air zam-zam. Tidak akan menemukan air zam-zam. Di bandara yang lama juga tidak ada dijual belikan ya? Tidak ada sekarang. Sejak pandemi COVID-19, bandara benar-benar disterilkan. Jadi nggak boleh bawa zam-zam gitu. Kalau bagi saya sih itu yang paling penting, karena oleh-oleh yang paling utama kalau ketika pulang dari Arab Saudi itu tetap nomor 1 itu air zam-zam. Makanya saya suka kasihan sama yang lain, dari mana? Bener. Zam-zam ini kadang ada yang bawa zam-zam dari luar tanpa kardus, Ustaz. Yang bukan untuk ini ya? Iya, akhirnya ya nggak kebawa. Ustaz. Yang cuman galon itu aja? Cuman galon aja itu nggak kebawa. Bukan Ustaz. Untuk penerbangan itu bukan kan? Untuk penerbangan, karena memang ada karton khususnya dari itu. Pertanyaan terakhir nih Tad, bagaimana untuk meyakinkan teman-teman kita kalau 31 Desember ini ada penerbangan? Bener, ini takutnya bohongan nih kayak gitu. Coba, siapa yang bisa jawab? Biar yang bisa jawab. Teman-teman tidak perlu khawatir atau tidak yakin sebenarnya tentang penerbangan yang kami share melewati media sosial baik Facebook dan YouTube maupun Instagram ya. Semua berita atau semua kabar yang kami share kepada teman-teman WNI dan PMI itu semuanya bersumber dari pusat. Dan kami tidak menyebarkan kabar-kabar yang tidak valid atau hoax ya. Semua bersumber dari pusat. Kami tidak akan menyebarkan tanggal atau hari yang belum kami konfirmasi kepada pihak maskapai. Seperti misalnya Lion ini, kenapa kami letakkan di dalam brosur seperti yang teman-teman lihat, di situ ada tanggal 30 Desember 2020 dan itu kalau tidak salah bertepatan dengan hari Kamis. Kenapa kami berani membuat brosur dengan tanggal 31 Desember? Karena ada kemungkinan ada kemungkinan menurut pihak Lion Air, ada kemungkinan Saudi membuka akses penerbangan di tanggal 29-nya, sehingga di tanggal 31 insya Allah Lion
akan terbang dari Jeddah menuju ke Surabaya. Karena memang cuma tutupnya cuma seminggu kan ya? Iya, kalau memang ditutupnya seminggu. Seandainya nanti secara tiba-tiba tanpa konfirmasi kemanapun tiba-tiba Saudi menutup kembali untuk 1 minggu ke depannya, maka nanti akan kami infokan kembali seperti itu. Nah, makanya teman-teman semuanya kalau mau menanyakan kabar tentang penerbangan, mau memperluas pengetahuan tentang tanggal penerbangan itu kapan, bisa konfirmasi kepada kami. Dan nanti insya Allah nomor HP-nya bisa konfirmasi kepada kami. Kita akan letakkan di deskripsi ya teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu khawatir sebenarnya apakah kami penyebar hoax atau tidak. Teman-teman tinggal lihat videonya Mas Azam yang sebelum-sebelumnya, semuanya tepat waktu, tepat di hari H-nya, dan tepat apa yang kami ucapkan. Betul. Seperti itu. Jadi benar ya teman-teman, mulai dari lockdown, mulai dari awal pertama lockdown, setiap bukan tidak, tapi banyak teman-teman kita itu mendapatkan kabar dari luar channel ini, itu memang kabarnya yang tidak valid semua. Sementara yang kami share itu valid tapi masih dibilang hoax kayak gitu. Banyak lah pokoknya, antara umroh dan lain-lain. Emang dari dulu prediksi kita juga masalah umroh itu nggak pernah ada yang meleset kan. Betul. Seperti itu. Alhamdulillah sebenarnya, karena memang kita kalau bukan yang pasti, kalau tidak valid, kita itu tidak membuat berita seperti itu. Dan alhamdulillah Lion Air dari masa pandemik dari masa pandemik COVID-19 dapat support dari channel YouTube-nya Mas Khairul Azam dan Mas Hidayat Adventure. Sekarang juga masih kerjasama juga ya? Masih dong. Support by channel YouTube Hidayat Adventure dan Khairul Azam Al-Farizi. Jadi kalau mau telepon, ada nomor HP-nya nih. Agil Arumi 05666 20252. Ustadz Bashir Al-Hamid 05027218996. Kayak gitu. Seperti itu. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Pesan-pesan terakhir sebelum ditutup. Terakhir dari saya, Agil, selalu tonton ya channelnya Mas Hidayat dan Mas Khairul Azam, karena di sana di dalam video ini ada perkembangan penerbangan seputar WNI atau PMI di sana. Jadi semuanya komplit lah. Haji dan umroh semuanya komplit. Karena dua channel ini selalu aktif di info-info terbaru dari penerbangan, semuanya lah komplit. Oke, makasih Ustaz Agil. Oke teman-teman, itu saja informasi penerbangan untuk hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin booking tiket segera. Kenapa? Karena seat masih tersedia. Jadi buat teman-teman yang ingin booking tiket, segera hubungi teman-teman kita yang nanti nomornya akan kami cantumkan di deskripsi video ini. Atau bagi teman-teman yang ingin terbang menggunakan maskapai Garuda Airline, itu juga bisa menghubungi atau bisa DM atau bisa chatting pada nomor yang tertera di bawah ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan semoga seluruh urusan kita dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman segera bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.